Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami muliakan Ketua Masjid Al-Muslimin, Bapak Ibu para pengurus, serta jamaah Masjid Al-Muslimin. Tak lupa pula generasi muda yang soleh-soleh. Dan kameramen yang baru sembuh. Alhamdulillah, dah sembuh Ustaz Henry. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan total. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam khutbatul wada', saat beliau haji wada', haji perpisahan, Nabi berpesan di padang Arafah, "Taraktu fikum amraini." Aku tinggalkan kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini, kalian tak akan pernah tersesat selamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Dua ini mesti harus dipegang teguh kalau seandainya kita ingin hidup dalam ketenangan, kebahagiaan. Apa yang diturunkan kepada manusia melalui perantara Nabi dan Rasul, tidak lain tujuannya untuk kemaslahatan manusia, untuk kebahagiaan manusia, khususnya yang diturunkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan wahyu yang kita kenal dengan hadis atau sunnah. Perintah larangan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak lain adalah tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada satupun syariat-syariat Allah itu yang ingin mencelakakan, yang ingin menyengsarakan hambanya. Maka bisa dibuktikan bahwa apa yang diwahyukan itu tidak lain adalah rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Oleh sebab itu salah satu ulama yang pakar di bidang qiraat namanya Imam Asy-Syatibi. Beliau juga pakar di bidang usulul fiqh. Beliau meletakkan ad-daruriyat al-khamsah, 5 poin penting yang berkenaan tentang maqasidus syariah. Maqasid jamak dari maqsad, tujuan. Syariah, jalan yang kita tempuh untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang sudah disyariatkan di dalam agama kita. Maqasid syariah, tujuan disyariatkannya agama Allah ini tidak lain adalah ada 5. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga nyawa. Sebagian ulama memaknai itu dengan menjaga kehormatan. Kemudian hifzul akli, menjaga akal. Berikutnya hifzul mal, menjaga harta. Kemudian yang terakhir adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. 5 yang mesti harus dijaga, 5 yang mesti harus dipelihara. Sebagian ulama menambahkan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Dan ada juga yang menambahkan hifzud daulah, menjaga negara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang pertama tidak lain adalah hifzuddin, menjaga agama. Iklan, bismillah.
Kurang minum nih Bapak Ibu. Menjaga agama. Jadi agama kita ini perlu untuk dijaga, agama kita perlu untuk dipelihara. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Toleransi kita konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Itulah ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Tak boleh dicampur adukkan antara ajaran suatu agama. Kalau dicampur adukkan namanya tasyabbuh, dan Nabi menegaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti ajaran suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka tak boleh kita mencampur adukkan ajaran agama. Makna toleransi itu adalah membiarkan, tidak ikut-ikutan. Sekarang banyak orang yang melaksanakan selawat di gereja. Di masjid aja tak mau dia selawat. Tiba-tiba ada Natalan selawat dia di gereja. Itu mencampur adukkan ajaran agama. Tak boleh. Tak boleh mengucapkan salam-salam orang daripada agama lain. Salam, Om Swastiastu, nama budaya. Tak apa macam-macam salamnya. Kecuali mazhab kita, mazhab Soekarno. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, haram. Kalau mazhab Soekarno, muassisnya Panji Gumilang, boleh mazhab dia. Kalau kita ulama sepakat tak boleh mengikuti ajaran suatu kaum, mengucapkan salam-salam agama lain. Karena di situ ada unsur tasyabbuh. Kemudian ada toleransi sosial. Ini jelas bahwa toleransi sosial itu kita boleh hidup bertetangga dengan saudara kita yang non-muslim. Dalilnya, Nabi hidup bertetangga dengan kaum Yahudi, Bani Nazir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraizah ketika beliau hidup tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita boleh bekerja sama, berbisnis dengan saudara kita yang non-muslim. Boleh. Dalilnya, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa yang menunjukkan jalan bagi Rasulullah saat beliau berjalan dari Makkah ke Madinah, saat beliau hijrah, adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Uraiqid. Kita boleh saling memberi hadiah dengan saudara kita yang non-muslim. Dalilnya, ketika Nabi SAW mengirimkan surat ke Raja Heraklius yang ada di Romawi, lalu Raja Hirqal mengirimkan Nabi madu, dan madu itu diterima oleh Nabi dan dikonsumsi oleh baginda besar Muhammad SAW. Itu dalil boleh saling memberi hadiah. Kalau kita dikasih buah-buahan oleh saudara kita yang non-muslim, terima atau tak terima? Terima. Kalau dikasih baju, terima atau tak terima, Pak? Terima. Kalau dikasih Pajero, terima atau tak terima? Kita bayar pajak aja ya Pak ya, Pajero itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu boleh selagi tidak masuk ke ranah akidah. Kalau yang dikasih adalah BPK, tak boleh. Kalau dikasih diterima langsung buang. Kalau dimakan tak boleh, walaupun kuahnya aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu konsep itu konsep beragama dalam agama Islam. Tak boleh bagi kita untuk memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din. Tak boleh, tak ada paksaan dalam agama. Apa anta tukrihun nas? Wahai engkau Muhammad, apakah engkau memaksa manusia untuk masuk ke dalam agama Islam? Tak ada paksaan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau ingkar silahkan ingkar. Tapi ayat itu kan belum titik. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sediakan api neraka yang apinya menyala-nyala, yang akan membakar orang-orang yang tak mau beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada paksaan dalam agama. Saudara kita yang di Palestina, mereka menjaga agama. Jangan kira
Perang di Palestina hanya perang wilayah. Perang di Palestina berkaitan mengenai agama. Kalau tidak berkenaan mengenai agama, tentu saja mereka tidak akan membuat Temple of King Solomon, istana Raja Sulaiman, di bawah Qubbatus Sakhra, Masjidul Aqsa yang ada kubah warna emas itu, di bawahnya sudah mereka gali. Itu kan urusan keyakinan. Kemudian mereka buat tembok ratapan supaya dosa mereka diampuni. Itu berkenaan mengenai akidah, dan Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengabarkan, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha sampai hari kiamat, sampai kalian mengikuti tunjuk ajar agama mereka. Jadi ini tentu berkaitan mengenai agama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub di sini kalau kita buka tafsir para ulama, ditafsirkan oleh Rasulullah langsung dalam manhaj mufassirin, manhaj metode penafsiran. Kalau Nabi sudah menafsirkan, tawakuf, kita tak boleh lagi menafsirkan. Nabi menafsirkan yang dimaksud dengan maghdub. Maghdub itu orang yang dilaknat adalah kaum Yahudi, sedangkan ad-dhalin, kaum yang sesat, adalah kaum Nasrani. Yang menafsirkannya adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Karena mereka itu terbiasa, zalika bi annahum kanu yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka terbiasa membunuh para nabi dan rasul. Nabi Yesaya mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Zakaria mereka bunuh. Jadi jangankan untuk membunuh rakyat Palestina, karena membunuh para nabi dan rasul, nenek moyang mereka, adalah hal yang biasa bagi mereka. Oleh sebab itu mereka mempertahankan agama, mempertahankan Baitul Maqdis. Itu tidak lain adalah mempertahankan agama, karena Baitul Maqdis adalah ulal qiblatain, kiblat pertama umat Islam. Kemudian yang kedua tidak lain adalah hifzun nafs, menjaga nyawa. Jadi nyawa ini tidak mudah untuk harus ditumpahkan. Jangan sampai kita meremehkan darah saudara kita. Tak boleh menumpahkan darah sembarangan dengan cara yang batil. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa, maka sejatinya dia telah membunuh manusia seutuhnya. Itu dosa orang yang membunuh satu nyawa. Jadi nyawa ini perlu dijaga, nyawa ini perlu untuk dipelihara. Dalam ayat lain Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu wahai orang yang berfikir, ada kehidupan, hayat. Kalau kita tinjau dalam ilmu balaghah, ayat ini mengandung makna ijaz. Ijaz itu kalimatnya singkat, tapi maknanya luas. Dalam qisas ada kehidupan. Berarti ketika ditegakkan syariat Allah, ditegakkan hukum Allah, bahwa yang membunuh mesti harus dibunuh. Siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia mesti harus diqisas, dipenggal kepalanya dengan pedang, langsung sekali tebas, tak boleh macam menyembelih. Ini yang disebut dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Menyiksa lebih parah daripada membunuh langsung. Jadi tak boleh menyiksa, dia mesti harus dipotong habis supaya dia tak merasa. Dalam qisas ada kehidupan. Ya, ketika ditegakkan syariat Allah, bahwa yang mencuri dipotong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dirajam sampai mati, dilempar dengan batu. Kalau ini ditegakkan, maka ada kehidupan. Maknanya, kalau ada ditegakkan syariat Allah, orang tidak berani menumpahkan darah sembarangan.
Tapi kalau kita baca berita di Indonesia ini, setiap hari ada saja kasus pembunuhan. Berapa sehari kasus pembunuhan? Tak terhitung lagi. Kenapa? Sebab orang menganggap darah manusia itu murah. Maka Islam tidak lain adalah tujuannya, syariatnya menjaga nyawa manusia. Sekarang hikmah yang bisa kita lihat dari peperangan yang ada di Palestina, di situ menunjukkan bahwa orang-orang yang kemarin, orang-orang Barat, orang-orang Amerika, PBB, orang-orang hak asasi manusia yang dulu mereka teriak-teriak, orang Inggris teriak-teriak hak asasi manusia mesti harus dijaga. Justru mereka yang sama sekali tidak peduli terhadap hak asasi manusia. Sebab yang terjadi di Palestina amat sangat mencabik-cabik perasaan kita. Anak kecil dibunuh, lebih dari 5.000 anak kecil dibunuh. Tujuannya tidak lain adalah supaya tidak ada lagi yang memperjuangkan kemerdekaan tanah Palestina. Kemudian yang dibunuh lagi siapa? Perempuan. Supaya tidak ada lagi yang melahirkan. Para pejuang di Palestina. Yang mendirikan Hamas, Sheikh Ahmad Yasin, itulah yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seorang perempuan yang dia seorang ibu dalam kondisi hamil berjalan di jalan itulah oleh tentara Zionis dengan pisaunya disobek-sobek perutnya. Sheikh Ahmad Yasin yang menyaksikan itu. Jadi jangan sampai kita latah mengatakan, oh awas teroris sebab dia menyerang Israel 7 Oktober. Kenapa yang dilihat 7 Oktober? Kenapa tidak dilihat 1945, 1946, 48, 67, 2006, 2011, 2013? Dan lihat setiap Ramadan, setiap orang akan melaksanakan sholat witir, sholat tahajud, ditembak oleh tentara Zionis. Jadi yang mengizinkan mereka berperang siapa? Allah. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka tidak mengusir engkau dari kampungmu, tidak memerangi engkau, dua syaratnya, berbuat baiklah dan berbuat adillah. Tapi kalau dua ini sudah dilanggar oleh mereka, perangilah, bunuhlah. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mereka yang teriak-teriak hak asasi manusia itu tidak berlaku kalau seandainya yang dibunuh, yang dibantai adalah kaum muslimin. Hiroshima Nagasaki hancur lebur, tapi bom yang dijatuhkan hanya 10.000. Tapi Gaza, Palestina 35.000 ton bom yang dijatuhkan kepada saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Oleh sebab itu Islam agama yang menjaga betul nyawa manusia, karena Islam ini adalah rahmat bagi alam semesta. Mereka mengira bahwa Nabi kami itu, Nabi Muhammad itu, Islam itu datang dibawa oleh Muhammad. Jadi yang benar itu adalah agama kami datang lebih dulu. Karena kami pengikut Nabi Yakub. Ini orang tidak paham bahwa Nabi Nuh Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Yakub Muslim, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, semuanya Muslim. Sebab mereka mengajak beriman kepada Allah. Sebab mereka pula meyakini bahwa Nabi terakhir nanti akan datang. Tidak lain adalah Nabi Muhammad. Karena dikabarkan di dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi terakhir itu akan datang, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak, Ishak, Ismail. Ishak dihadiahkan Baitul Maqdis, Ismail dihadiahkan Masjidil Haram. Ayu masjidin wudi'al awal, ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun? Lalu Nabi menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Wa kam bainahuma, berapa jarak di antara keduanya?
arba'una sanatan, 40 tahun jarak di antara keduanya saat dibangun. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan syariat-syariat. Itulah beliau disebut dengan Abu Syariah, bapaknya syariat. Sebab Rasulullah SAW Nabi Ibrahim di Makkah meletakkan syariat. Apa syariat yang diletakkan oleh beliau? Ada syariat khitan, dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Ada syariat kurban, mimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya, lalu diganti dengan kabsyah, hewan yang datang dari surga. Itulah syariat kurban. Lalu Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan karena dia diperintahkan untuk tinggalkan perintah Allah ini, bahwa 83 tahun engkau berdoa Rabbi habli minas salihin, sekarang dikaruniakan anak malah engkau bunuh. Maka Nabi Ibrahim melempar batu supaya setan itu lari. Itulah awal mula syariat melontar Zumrah, Ula, Wusta, Aqabah. Kemudian apa lagi? Safa Marwah, istri dari Nabi Ibrahim, Hajar. Lalu Ismail mengais-ngais 15 meter dari Ka'bah itu, dikais-kais tanah itu. Kemudian muncul mata air. Kata ibundanya Hajar, Zamzami, berkumpullah air. Nah, air itu sampai sekarang tak surut-surut dan tak kering-kering. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim membawa ajaran Islam, sedangkan Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kalau mereka menganggap bahwa tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan bagi kami, enggak. Tanah dijanjikan bagi Bani Israel itu dulu saat mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan, pergilah engkau ke Misran, ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Nanti kalau sudah sampai di Palestina, kalian akan mendapatkan ketenangan, apa yang kalian inginkan, kalian dapatkan. Tapi ternyata mereka akan ingkar kepada Nabi Musa. Dan itu tidak berlaku lagi kepada cucu cicitnya yang telah ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, hibzul aqli. Islam ini betul-betul menjaga akal. Akal ini mesti dijaga. Itulah kenapa ayat Al-Quran selalu mengingatkan, afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tanzurun. Itu semua mengajak kepada kita untuk menggunakan akal. Akal ini mesti dijaga. Akal itu mesti dipelihara. Akal itu mesti digunakan. Kalau akal ini tidak digunakan, itulah makanya terjadi perang saudara. Karena mengandalkan ego, emosi yang ada di dalam hati, lalu akal tidak digunakan. Itulah kenapa sering terjadi perceraian, karena mengedepankan ego, lalu akal tidak digunakan dengan baik. Akal ini mesti dijaga, sebab dalam Quran disebutkan orang-orang penduduk neraka sa'ir menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, ya Allah, kalau dulu kami mau mendengar ayat-ayat Engkau, seruan nabi-nabimu, kalau seandainya kami dulu mau menggunakan akal, kami tak akan menjadi penduduk neraka sa'ir, karena mereka tak mau menggunakan akal. Mana dalil yang lain? Agama Islam mengajarkan untuk menjaga akal. Islam mengharamkan segala sesuatu yang menyebabkan mabuk, sakau. Tak boleh meminum khamar, karena khamar itu bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Khamar dan sejenisnya seperti lem kambing. Ada yang pernah nengok lem kambing? Nengok aja. Kalau ngisap jangan. Insya Allah kita ini aman di sini. Tapi di kampung kami banyak pos-pos ronda itu penuh dengan plastik. Plastik lem kambing yang sudah kering. Ya salam, Masya Allah. Sakau. Bensin itu pun kalau dicium lama-lama bisa mabuk juga, Pak. Sabu, ganja dan sejenisnya yang dapat memabukkan diharamkan dalam Islam untuk menjaga akal. Sebab kalau akalnya sudah rusak,
akal ini sudah hancur disebabkan nonton yang tak senonoh, disebabkan minuman yang memabukkan, lalu berimbas kepada kemaksiatan yang lain, membunuh, mencuri, karena memang sudah tak tahan lagi, duit tak ada, duit habis, barang ini pun habis, tak ada lagi yang bisa dihisap, lalu menghalalkan segala cara supaya bisa menurutkan apa yang sudah candu menghisap yang haram. Oleh sebab itu akal mesti dijaga supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan dalam diri kita. Kemudian apa lagi yang mesti harus dijaga? Hifzul mal, menjaga harta. Harta mesti harus dipelihara dengan baik. Itulah kenapa dalam Islam diharamkan riba. Karena kalau seandainya rusak harta atau seseorang itu makan harta haram, itulah yang menyebabkan doa tidak akan diijabah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghuziya bil haram, dimasukkan segala sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab terbiasa memasukkan sesuatu yang haram. Oleh sebab itu kalau sudah terbiasa, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur minta dihalalkan. Bagaimana cara menghalalkannya itu? Kalau seandainya pernah makan salah lauk 3 bayar 1, kembalikan. Kalau orang yang sudah tak ada lagi, bersedekah. Pahalanya untuk orang yang pernah kita makan hartanya, untuk membersihkan harta yang ada di dalam diri kita. Gara-gara makan harta haram itulah nanti anak menjadi bebal. 10 kali diterangkan gurunya tak paham-paham. Karena Allah berfirman, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Apa yang dimakan? Sesuatu yang haram itu menjadi segumpal darah. Segumpal darah menjadi segumpal daging. Segumpal darah itu dipompa ke kepala yang menyebabkan kepala menjadi bebal, otak menjadi bebal. Maka mesti harus menjaga harta dengan baik. Kalau seandainya ada qat'ut tariq, begal, ingin mengambil harta kita, ingin merampas harta kita, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, ya Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi SAW, seorang sahabat datang kepada Nabi lalu bertanya, ara'aita idza ahadun aghaza mali, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang mau mengambil hartaku? Kata Nabi, fala tu'tihi malak, jangan berikan hartamu. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau seandainya dia menyerangku wahai Rasulullah? Qala qatilhu, kata Rasulullah, balas, lawan. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau seandainya dia membunuhku wahai Rasulullah? Qala innaka syahidun, kalau engkau mati dibunuhnya, engkau mati dalam kondisi syahid. Ara'aita in qataltuhu, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku yang membunuhnya? Qala innahu finnar, kata Nabi, sesungguhnya dia di dalam neraka. Jadi kita mesti harus membela harta kita, karena harta kita tak boleh diambil oleh orang lain dengan cara yang batil. Tapi yang jadi masalah, undang-undang di Indonesia ini lain. Sebaliknya, orang yang membunuh begal, dialah yang dipenjara. Apa sebab? Sebab kita tidak peduli dan menutup mata orang-orang yang meletakkan undang-undang di anggota dewan itu, orang-orang yang tak paham agama. Oleh sebab itu nanti 2024 nih mesti harus kita melek, mesti harus memperhatikan bagaimana nanti orang-orang yang duduk itu mesti harus orang-orang yang baik. Jangan sampai yang duduk itu orang-orang yang pro LGBT, pro minuman keras, sehingga tak ada yang menumpas minuman keras yang ada di samping Masjid Senapelan itu.
Ustadz ceramah di situ, pulang-pulang berjejer orang jualan amer, anggur merah. Siapa yang bisa menghilangkan itu? Orang yang punya kuasa. Ustadz tak mungkin ceramah. Mungkin berhenti dia sehari, besok jualan lagi. Nah, itulah orang-orang yang paham mengenai agama, orang-orang yang mesti duduk itu adalah orang-orang yang paham agama. Nah, Dr. Mawardi Muhammad Soleh, mudah-mudahan beliau naik. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya kampanye Dr. Mawardi, tapi Bapak Ibu sudah tahu semua siapa aja calon-calon kita yang baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, harta mesti dipelihara, harta mesti dijaga. Harta dalam fatwa muasirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Qardawi, kata beliau, harta ini tak boleh dibakar. Harta haram yang terlanjur kita dapat tak boleh untuk dimusnahkan, dibuang, dibakar. Jadi bagaimana? Kata beliau, boleh untuk dihibahkan kepada maslahat umat. Contoh, harta haram yang dulu pernah korupsi misalnya dan tidak diketahui, lalu dia boleh menghibahkan harta tersebut untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, untuk yayasan tabung wakaf umat, boleh. Kemudian di mana lagi? Untuk pembangunan jalan boleh, tapi untuk afrad, untuk pribadi disedekahkan ke anak yatim, ke fakir miskin haram, tak boleh. Tapi untuk orang banyak, tapi untuk maslahat banyak, untuk umat Islam dipakai oleh khalayak, boleh harta haram itu untuk dihibahkan, karena harta tidak boleh dibakar, karena harta tidak boleh untuk dibuang. Jadi Bapak Ibu, Masjid Al-Muslim ini sudah sempurna pembangunannya, tak betul lagi. Yang butuh itu adalah masjid-masjid, masjid di Jalan Kamboja. Perlu dana lagi ya, Jalan Kamboja Rimbo Panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berikutnya? Setelah menjaga harta, hifzun nasal, menjaga keturunan. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan, difirmankan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ayat ini melarang kita mendekati, jangankan berzina, mendekati saja tak boleh. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mensyariatkan bahwa mesti harus menjaga keturunan. Orang meremehkan masalah akad. Oh, akad murabahah, mudharabah, mirip-mirip aja antara bank BSI, antara bank syariah dengan konvensional. Gara-gara akad itulah seorang anak yang lahir dari perut seorang ibu bisa dianggap dibedakan antara dia anak sah atau anak haram. Gara-gara tidak melaksanakan akad nikah, jadi orang meremehkan akad. Padahal akad itu amat sangat penting dalam agama kita. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di masyarakat kita? Terjadi hamidun, hamil di luar nikah. Karena takut malu dilihat orang, maka segera nikahkan dengan orang yang mencoblos sebelum hari haid. Bagaimana? Apakah sah pernikahannya? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Zuhaili, pernikahannya sah, menikahi perempuan yang dicoblos sebelum hari H. Boleh, sah. Lakin ma yatarattabu 'alaiha, tapi akibat yang timbul setelah itu. Pertama, bin dan bintinya tak boleh dinisbatkan kecuali kepada emaknya. Yang kedua, resikonya tidak lain adalah tidak boleh menerima harta waris, karena dia tidak punya silsilah secara sah dari nasabnya. Kalau secara biologis ya, tapi secara syariat dia bukan bagian daripada anak. Yang ketiga, tidak lain adalah kalau seandainya dia punya abang,
maka tidak boleh ada yang menikahkan dia kecuali wali hakim. As-sultan waliyun liman la waliyalah. Wali hakim adalah wali bagi yang tak punya wali. Abang tak boleh, bapak tak boleh. Oleh sebab itu kalau seandainya sudah terlanjur sudah malu. Kalau seandainya diungkit, kita mengedepankan syariat Allah. Oleh sebab itu kalau seandainya sudah terlanjur, ulang akad balik. Kalau tidak, anak akan dihukumi zina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka keturunan mesti harus dijaga. Apalagi maqasid syariah, para ulama menambahkan dua. Hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian buat kerusakan di bumi Allah ini setelah diperbaikinya. Jangan bikin kerusakan di bumi Allah. Maka ini menunjukkan bahwa perlu untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai kita merusak lingkungan. Dari rusaknya lingkungan akhirnya merusak nyawa, merusak konsentrasi dalam belajar, merusak kenyamanan dalam ibadah disebabkan dirusaknya lingkungan. Tengoklah gara-gara perusahaan sawit, tak ada jalan di Riau ini yang bagus lagi. Karena di kota aja banyak kita temukan jalan yang tak betul, apalagi di kampung. Gara-gara aksesnya dilalui oleh mobil-mobil besar pembawa sawit. Kemudian di Siak ada hutan akasia. Kemudian ada perusahaan Indah Kiat. Sebut aja mereknya lagi. Karena memang itulah merusak jalan. Kami ke Sungai Mandau dari Perawang itu. Rusak jalan. Kemudian asap. Kemudian bau limbah. Dan orang Perawang ketika ditanya, macam mana hidup dengan kondisi bau seperti ini? Kami dah biasa, dah kebal. Padahal itu membahayakan. Kemudian pembakaran hutan, dibakarnya hutan, kemudian menyebabkan paru-paru rusak. Maka Islam ini mengajarkan untuk menjaga lingkungan dari sampah. Karena Nabi menyebutkan an-nazafatu syatrul iman, bahwa kebersihan itu cabang daripada keimanan. Itulah yang diajarkan oleh Islam, menjaga bi'ah, menjaga lingkungan. Yang terakhir adalah hifzud daulah, menjaga negara, bela negara. Nabi SAW ketika beliau tinggal di Madinah, beliau seolah-olah sosok pemimpin suatu negara. Karena beliau mengirimkan surat-surat ke raja-raja yang ada di Persia, raja-raja yang ada di Romawi. Government to government, surat lintas negara, antar negara. Kemudian beliau juga mencintai negerinya. Yang beliau cintai itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Kata beliau, laula qaumi, kalau bukan karena kaumku, lam yukhrijuni minki ma taraktuki. Mereka tidak mengeluarkanku dari engkau wahai Makkah, maka aku tak akan meninggalkan engkau. Itu bukti Nabi SAW cinta kepada negerinya, cinta kepada tanah airnya. Kemudian dalam ayat yang lain, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ayat ini bicara tentang Makkah. Aku tak lagi bersumpah, kata Allah, dengan balad. Balad yang dimaksud itu adalah Makkah, karena engkau sudah tinggal di dalamnya wahai Muhammad. Jadi banyak Al-Quran bicara tentang negeri, bicara tentang negara. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kemudian ayat lain yang mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam, melainkan pakai nakirah, pakai tanwin. Maka yang baladan pakai tanwin, yang dimaksudkan para ulama adalah Palestina. Yang pakai alif lam, yang dimaksudkan tidak lain adalah Makkah Al-Mukarramah. Nabi dalam piagam Madinah mengajak orang-orang, kalau seandainya ada yang akan membahayakan kota Yathrib, lawanlah. Itu bukti bahwa kita mesti harus membela negara, cinta negara, menjaga negara.
Dan itu dilakukan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Mereka menjaga tanah air mereka. Mereka tidak tinggalkan tanah air mereka, walaupun mesti harus mengorbankan nyawa, keluarga, kemudian harta. Ada video viral di sosial media, seorang ayah menggendong anaknya dalam kondisi anaknya sudah dikafani. Lalu apa kata dia? Fada Palestin. Alhamdulillah, fada Palestin. Alhamdulillah, ini fidyah untuk tanah Palestina. Ini kukorbankan untuk tanah Palestina. Oleh sebab itu, cinta kepada tanah air adalah bagian daripada maqasid syariah. Kita mesti cinta kepada negara kita. Kelihatan orang-orang yang cinta kepada negara ini, tengoklah kalau menonton bola Indonesia timnas senior melawan Thailand. Ketika Indonesia menang, meleleh air mata. Itu bukti bahwa kita cinta kepada tanah air yang kita lahir di dalamnya, yang kita hidup dan mati di dalamnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah membukakan dan menyegerakan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.